Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kami dari kelompok keempat akan menjelaskan materi yang berjudul menganalisis peluang tantangan mengajarkan tematik kepada siswa SD atau MI di Revolusi Industri 4.0. Kali ini saya tidak akan sendirian karena akan ditemani oleh tim saya. Selaku saya sendiri sebagai moderator, Ajeng Sukmawardani, NIM 122. Saya Saifah Putri Mafiro, NIM 106. Saya Ahmad Fandra Maulana, NIM 163. Dan rekan kami yang berhalangan hadir yaitu Rohatul Jannah, NIM 140. Next, Pak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama adalah apa itu pengertian pembelajaran tematik, yang kedua, pengertian revolusi industri 4.0, yang ketiga, tantangan pembelajaran tematik itu apa saja, lalu yang terakhir yaitu apa aja peluang di pembelajaran tematik. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh suami saya, akan dijelaskan oleh Ahmad Fandra Maulana. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan metode pengajaran yang menggabungkan sejumlah keterampilan dari mata pelajaran yang berbeda menjadi satu ide. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih relevan dengan kehidupan siswa dan dekat dengan mereka sendiri. Tema ini berfungsi sebagai landasan bersama untuk berbagai topik. Pembelajaran tematik integratif memerlukan pemilihan konten dari berbagai mata pelajaran yang berpotensi terkait. Dalam pembelajaran ini, guru menggunakan tes lisan, tes tertulis, tugas, dan tes kinerja sebagai bentuk penilaian. Rapor pembelajaran tematik integratif tidak menggunakan angka, melainkan menggunakan deskripsi kalimat dan mengevaluasi semua aspek. Ada beberapa mata pelajaran dalam tematik yaitu matematika, bahasa Indonesia, PPKN, PJOK, IPA, dan IPS. Jadi semua mapel tersebut berfokus pada tema alam dan kehidupan sehari-hari manusia. Melalui pembelajaran tematik, siswa dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab dalam pembelajaran tematik, belajar tidak semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui learning to know. Tetapi belajar juga tidak melakukan learning to do. Untuk menjadi learning to be dan siap hidup bersama-sama. Learning to live together. Selanjutnya pengertian revolusi industri 4.0 akan dijelaskan oleh teman saya. Dek filenya tak kirim buka. Next slide. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian revolusi industri. Revolusi industri merupakan tahap keempat dari perkembangan sejarah revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18. Profesor Schwab menegaskan bahwa telah terjadi 4 revolusi di seluruh dunia. Perkembangan mesin uap untuk mendahulukan mesin produksi kereta api dan kapal lain mulai dimulainya revolusi industri pertama, kemudian mesin uap menggantikan tenaga manusia dan hewan untuk berbagai peralatan kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu apa aja tantangan pembelajaran di tematik. Yang pertama, memakan waktu yang lama dalam penyusunan RPP dan metode pembelajaran. Yang kedua, yaitu materi yang diajarkan tidak berurutan. Yang ketiga, menyiapkan media yang sesuai tema. Jadi, di poin pertama yaitu memakan waktu yang lama dalam penyusunan RPP dan metode pembelajaran itu beberapa guru menggunakan metode jaring laba-laba. Jadi, apa itu jaring laba-laba? Jadi, jaring laba-laba itu pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Jadi, satu tema itu kayak digabung-gabungin di mata pelajaran yang lain. Contohnya seperti di tema lingkungan. Di situ di tema lingkungan terdapat mata pelajaran PPKN, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang peluang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi atau keterlibatan siswa dalam belajar. Dasar menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama bersifat terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema. Dan yang ketiga, efisiensi waktu, beban materi, metode, dan penggunaan sumber belajar yang otentik. Minta tolong Saifah di slide sebelumnya. Ada salah satu materi yang tertinggal yaitu mengenai hambatan dalam pembelajaran tematik, yaitu di mana saat kondisi pandemi COVID-19 para murid mengadakan daring di rumah bersama orang tua mereka. Dan itu membuat ada beberapa hambatan. Yang pertama yaitu para orang tua ada yang buta teknologi atau gagap teknologi, di mana mereka harus menggunakan Google Meet dan Zoom. Lalu yang kedua, para siswa yang terdapat dalam pembelajaran tematik tersebut mengalami kebosanan atau kecenderungan untuk menatap ponsel terus-menerus karena dampak dari pandemi tersebut. Lalu hal itu berbanding terbalik saat di inspiring session di sini ada Pak Guru Afan, seorang guru dari Kabupaten Sumatera Madura yang malah menghampiri rumah siswanya satu persatu karena kendala teknologi dan juga kendala ponsel, di mana para siswa tersebut tidak memiliki ponsel dan wilayah tersebut itu termasuk dalam wilayah yang sulit teknologi. Jadi Pak Afan di sini menghampiri siswa satu persatu untuk memberikan materi pembelajaran tersebut. Next slide, Pak. Sekian dari kelompok kami. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwasanya pembelajaran tematik ini sangat menarik diajarkan kepada para murid, tetapi melihat kekurangan juga. Jadi para guru juga harus memperhatikan metode dan mode pembelajaran seperti apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran tematik. Selain itu, hari ini juga PR bagi orang tua untuk mengetahui apa itu metode pembelajaran tematik. Nah, melihat pengalaman langsung dari research yaitu bahwasanya peserta didik yang menjalani pendidikan tematik tersebut itu kurang memahami tentang apa itu Pancasila, siapa itu nama pahlawan, dan budaya-budaya daerah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada materi yang tertinggal yakni tentang peluang pembelajaran tematik. Penggunaan
Pelaksanaan pembelajaran tematik ini akan memberi beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran, akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan yang keempat, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya Ajeng Sumawardani selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.